Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang kemiskinan. Minggu lalu kita telah belajar tentang konsep atau definisi tentang kemiskinan itu sendiri dan kemudian standar atau indikator yang digunakan untuk mengkategorikan seseorang dikatakan sebagai orang miskin atau tergolong berada dalam garis kemiskinan di Indonesia. Ini adalah profil kemiskinan di Indonesia per Maret 2020 ya. Jadi dinyatakan bahwa angka kemiskinan kita sekarang naik lagi dibandingkan tahun 2019 di mana angka kemiskinan di perdesaan itu masih lebih tinggi daripada perkotaan. Ada 26,42 juta jiwa yang saat ini dikategorikan sebagai orang miskin. Dari mana standarnya? Tentu karena yang mengeluarkan BPS, maka BPS punya indikator. Indikator kemiskinan BPS adalah garis kemiskinan. Apakah garis kemiskinan itu? Minggu lalu telah kita sampaikan bahwa garis kemiskinan itu adalah batasan pengeluaran, baik garis kemiskinan makanan dan non-makanan. Jadi, jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh orang rumah tangga, baik dari pengeluaran makanan ditambah pengeluaran non-makanan itu ada pendidikan, transportasi, kesehatan, itu dijumlahkan dan batas minimalnya adalah 454.625 per bulan per kapita. Sehingga bagi yang mempunyai pengeluaran di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai orang miskin menurut BPS. Yang menyebabkan kemiskinan dewasa ini diantaranya adalah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 itu telah mengganggu kegiatan perekonomian, aktivitas ekonomi, telah merubah perilaku seseorang sehingga itu berdampak kepada pendapatan. Karena yang digunakan untuk melakukan pengeluaran tadi adalah pendapatan gitu. Sehingga pengurangan pendapatan ini akan berimbas kepada pengurangan pengeluaran itu sendiri gitu. Dan ini di perkotaan semakin tinggi. Jadi angka kemiskinan perkotaan itu semakin tinggi dengan adanya pandemi COVID-19. Bagi pedesaan bagaimana? Di pedesaan itu ada, tapi tidak setinggi di perkotaan, karena di pedesaan memang pada dasarnya kemiskinan itu banyak terdapat di desa. Malah dengan adanya pandemi COVID, dengan ada BLT, ini rumah tangga miskin mendapat suntikan pendapatan sebenarnya, tapi masih tergolong rumah tangga miskin. Sehingga dengan penurunan pendapatan itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga mengalami perlambatan, sehingga mengalami penurunan. Terutama juga sektor pariwisata ikut terpuruk. Maka sektor-sektor ekonomi lain yang terkait dengan pariwisata ini juga mengalami kemunduran. Sektor ekonomi yang terpuruk tentu otomatis mengurangi pendapatan orang-orang yang bekerja pada sektor tertentu, sektor tersebut, dan pengurangan pendapatan akan berdampak pada pengeluaran. Kita langsung saja ya, ini kita sudah belajar minggu lalu, bentuk-bentuk kemiskinan secara umum kita bagi 4, ada absolut, kultural, relatif, dan struktural. Kalau absolut dikatakan orang-orang yang di bawah garis kemiskinan, maka dikatakan sebagai orang miskin atau rumah tangga miskin. Lah, yang menarik ini adalah kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural ini mengatakan bahwa dia miskin bukan karena keinginannya, namun karena sistem, terutama sistem pemerintahan atau kegiatan pembangunan atau perekonomian itu sendiri yang tidak berpihak kepada mereka. Kenapa kemiskinan banyak terjadi di pedesaan? Dan itu bisa jadi orang desa dari dulu dikenal dengan kemiskinan, keterbelakangan. Kenapa seperti itu? Ya bisa jadi kebijakan-kebijakan pembangunan itu belum memajukan orang desa, sehingga orang desa masih pendapatannya itu masih rendah. Orang desa itu masih hidup di bawah garis kemiskinan. Pengeluarannya untuk pangan dan non-pangan itu masih sangat relatif lebih rendah dibandingkan perkotaan karena keterbatasan pendapatan yang dimiliki tadi. Itu kemiskinan struktural. Bisa jadi kebijakan itu yang membuat orang-orang miskin berada dalam garis kemiskinan. Kemiskinan struktural erat kaitannya dengan kemiskinan relatif. Sementara kalau kemiskinan kultural adalah tentang budaya. Budaya yang menjadikan seseorang menjadi orang miskin. Misalnya budaya pemalas, budaya tidak suka berusaha, budaya bermanja-manja, itu akan menimbulkan orang menjadi orang miskin. Nah, ini bentuk-bentuk kemiskinan. Baik, kita ya lanjut aja di yang kecil. Nah, ini tentang keranjang. Nah, ini nggak bisa kalau sampai di sini. Baik, ini ya. Mudah-mudahan masih kelihatan. Saya perbesar ini gambarnya. Jadi di sisi kiri ini kita bicara tentang penghasilan. Sisi kanan adalah konsumsi. Jadi kemiskinan ini adalah hubungan antara
berapa penghasilan yang digunakan oleh rumah tangga untuk melakukan kegiatan konsumsi. Semakin banyak porsi penghasilan yang dihabiskan untuk konsumsi, artinya adalah apa? Penghasilannya itu habis untuk konsumsi atau bahkan kurang, maka peluang seseorang untuk berada dalam garis kemiskinan semakin besar. Artinya apa? Penghasilannya itu hanya kecil, sehingga habis untuk kegiatan konsumsi. Konsumsi apa saja? Yang pertama tentu kebutuhan pokok, makanan ya, kebutuhan pangan yang pertama. Kalau porsi untuk membeli beras saja itu sudah habis uangnya, berarti kan bisa dibayangkan penghasilannya berapa. Itu menandakan kecilnya tingkat pendapatannya. Kemudian baru turun ke yang lain, energi, makanan tambahan, kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, transportasi, dan jasa lainnya. Kalau pendapatan saja sudah untuk makan saja sudah cukup, sering kita dengarkan ya, pendapatannya untuk makan saja cukup gitu ya. Kita bisa lihatnya di situ ada standarnya. Terpenuhi tidak kebutuhan pangannya 2.100 kilokalori per kapita per hari. Kalau untuk penghasilannya itu hanya cukup untuk makan, atau makan aja nggak cukup, maka dia bisa dikategorikan berada di garis kemiskinan. Kalau pendapatannya hanya cukup untuk makan, berarti kan pengeluaran lainnya yang non makanan seperti pendidikan, kesehatan, sandang, papan ya, itu kan berarti dia minim sekali atau bisa dikatakan tidak punya. Lah, itulah realita orang miskin gitu. Hanya bisa untuk makan atau untuk makan saja tidak cukup gitu. Apalagi untuk tabungan, untuk investasi, jelas itu tidak ada kalau untuk orang miskin. Hanya cukup untuk makan atau untuk makan saja tidak cukup. Sehingga memang indikator kemiskinan yang paling banyak digunakan dan dianggap yang paling terukur adalah pendekatan pengeluaran yang dilakukan oleh BPS, mengukur pengeluaran pangan dan non pangan. Untuk pengeluaran pangan sendiri itu sudah ada standarnya, yaitu 2.100 kilokalori per kapita per hari. 2.100 itu dari apa saja? Ada di situ porsinya beras, kemudian lauk pauk dan lain sebagainya, itu diuangkan. Berapa uangnya sebulan gitu. Nah, itulah untuk mengategorikan rumah tangga miskin. Kalau masih ada sisanya, berarti dia masih bisa melakukan kegiatan konsumsi di non pangan seperti yang tadi, kesehatan, pendidikan. Kalau tidak ada, berarti dia tidak punya pengeluaran untuk kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan transportasi. Apa yang dilakukan rumah tangga miskin atau orang miskin? Ya berhutang, atau dia akan, ya seperti itulah kehidupan orang miskin gitu kan, untuk pengeluaran pentingnya saja tidak bisa tercukupi, hanya untuk makan. Nah, itu nanti dia akan melakukan perbandingan antara tingkat penghasilan dan konsumsi, itulah yang bisa mendapatkan gambaran. Semakin tinggi perbandingannya, artinya penghasilannya semakin banyak digunakan untuk konsumsi, maka angka kemiskinannya semakin tinggi. Dan semakin rendah porsi penghasilan yang digunakan untuk kegiatan konsumsi, maka ini angka golongan kemiskinannya semakin rendah gitu. Berarti dia masih punya alokasi untuk menabung dan investasi. Dan itu terjadi baik di rumah tangga pedesaan maupun di rumah tangga perkotaan. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak yang kehilangan kesempatan kerja, banyak yang kehilangan pekerjaan, atau pemotongan gaji ya, itu tentunya akan berpengaruh kepada alokasi pengeluaran baik pangan maupun non-pangan, sehingga memungkinkan munculnya jumlah orang miskin baru, seperti dikatakan tadi. Lah, itu tadi apa? Itu adalah ciri-ciri kemiskinan ya, ciri-ciri atau indikator kemiskinan. Ada beberapa indikator yang digunakan untuk menghitung kemiskinan. Nah, ini pendekatan. Tadi ciri-ciri kemiskinan ya, hidup di bawah garis kemiskinan. Pada umumnya tidak memiliki faktor produksi sendiri. Ini biasanya di pedesaan. Tidak punya lahan, tidak punya teknologi, sehingga dia hanya menjadi buruh tani. Bayangkanlah berapa penghasilan buruh tani. Sehingga ciri-ciri kemiskinan di pedesaan biasanya dicirikan dengan profil pekerjaan sebagai orang yang bekerja pada orang lain, seperti buruh. Di perkotaan juga seperti itu. Ciri-ciri kemiskinan biasanya diinterpretasikan sebagai profesi di kaum buruh dengan penghasilan yang rendah, dia tidak punya faktor produksi sendiri, dia bekerja pada orang lain, dan jadi dia minim pendapatan gitu.
tingkat pendidikan umumnya rendah, banyak di antara mereka yang tidak mempunyai tanah yang masih di pedesaan, dan kalau di kota umumnya berusia muda dan tidak memiliki skill, keterampilan, maupun pendidikan. Itu ciri-ciri kemiskinan di perkotaan. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk memahami kemiskinan, ada beberapa pendekatan. Ada pendekatan kebutuhan dasar, itu seperti garis kemiskinan yang dilakukan BPS, kemudian pendekatan rumah tangga, pendekatan karakteristik nilai lokal, ada beberapa daerah yang membuat karakter atau indikator kemiskinan tersendiri, jadi kemiskinan lokal ya, misalnya di pedesaan, ada standar-standarnya, misalnya dia tidak, kalau yang tidak memiliki rumah dengan cara seperti ini, bisa dikatakan miskin. Dan pendekatan kesenjangan, ada angka keparahan dan kedalaman kemiskinan. Tapi yang paling banyak digunakan adalah pendekatan kebutuhan dasar. Ini adalah pendekatan dalam memahami kemiskinan atau indikator kemiskinan. Ini tadi sudah disampaikan. Nah, ini tentang pembangunan pedesaan. Jadi kalau dulu dikatakan memang sampai sekarang juga angka kemiskinan tertinggi adalah angka kemiskinan di pedesaan. Sehingga kita perlu membangun desa agar rakyat atau masyarakat pedesaan itu terfasilitasi untuk meningkatkan pendapatannya. Kalau dia meningkatkan pendapatan, otomatis tadi apa? Kalau peningkatan pendapatan bertambah, porsi untuk konsumsi ini akan berkurang. Itu dalam hukum Angel seperti itu. Artinya nggak semua uang habis untuk konsumsi, masih ada sisanya gitu ya, nggak habis-habisan untuk konsumsi, masih ada sisanya untuk investasi, untuk modal, untuk tabungan, untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif lainnya, itu masih ada sisa, tidak habis untuk makan saja, masih ada untuk bisa mengusahakan pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik. Tapi kalau orang miskin ini nggak bisa seperti itu ya. Ibarat kata kan sering dikatakan untuk makan saja cukup, udah alhamdulillah. Lah inilah ciri-ciri kalau sudah keluar kata-kata seperti itu, jangan-jangan kita berada dalam garis kemiskinan karena uang kita habis hanya untuk keranjang makanan, belum lagi untuk keranjang non makanan, belum lagi untuk investasi dan lain sebagainya. Sehingga pembangunan desa itu pembangunan yang faktor manusia, pembangunan berbasis pemberdayaan seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana desa itu bisa maju dengan masyarakatnya sendiri dengan mengelola sumber daya lokal. Wah, ini cerita tentang keterpurukan desa, nanti bisa baca sendiri ya, tentang infrastruktur desa yang minim, respon masyarakatnya, gizi buruk, itu profil-profil desa yang lama. Dan hari ini sebenarnya bukan hanya di desa gitu, kita mengalami kemiskinan juga di perkotaan. Kemiskinan itu ada juga di perkotaan gitu. Dan inilah kemiskinan desa yang perlu kita selesaikan, dan hati-hati saat ini kemiskinan perkotaan juga sudah di depan mata kita. Gitu. Nanti dalam penugasan Anda akan diminta untuk mencari bentuk kemiskinan desa dan bentuk kemiskinan di perkotaan agar kita bisa membedakan bagaimana ciri-cirinya. Ini yang terakhir ya, bagaimana caranya kita menyelesaikan kemiskinan baik di kota maupun di desa. Permasalahan kemiskinan, akar masalah kemiskinan adalah ketidakberdayaan. Faktor penyebab kemiskinan itu adalah ketidakberdayaan. Siapa yang tidak berdaya? Yaitu si miskin, orang miskin itu sendiri. Apa yang menyebabkan dia tidak berdaya? Setidaknya dari 3 hal inilah. Dari sumber daya manusianya, dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri itu berasal bisa jadi karena kultural, kemiskinan kultural, karena memang mentalnya yang membuat dia miskin gitu kan. Kalau sudah ini, nah ini yang harus diselesaikan pertama kali. Yang kedua, karena kemampuan si miskin itu sendiri. Ya karena tadi itu pengeluarannya hanya cukup untuk makan, dia tidak cukup ke pengeluarannya untuk mengupgrade dirinya, baik dari pendidikan maupun pelatihan, sehingga tidak punya skill dan tidak punya pengetahuan. Jadi kualitas sumber daya manusianya juga rendah. Sudah mental, kemudian kualitas, ini berkaitan dengan sumber daya manusia. Sehingga untuk mengakses pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan income lebih baik, ini terbatas bagi rumah tangga miskin atau orang-orang miskin. Yang kedua ini yang kita hadapi baik di kota maupun desa adalah sumber daya alam. Keterbatasan terhadap akses sumber daya alam. Kalau di desa biasanya lahan, ketidakpemilikan lahan gitu ya, atau kepemilikan input produksi karena keterbatasan modal yang dia miliki. Sumber daya alam yang paling jelas kalau dalam pertanian itu lahan. Ketidakpemilikan lahan itu bisa menjadikan lahan yang rendah
luas lahan yang rendah ini akan berpengaruh kepada penghasilannya gitu. Lalu kemudian teknologi. Nah, akses terhadap teknologi ini tentu jauh bagi seorang miskin gitu ya, akses terhadap teknologi, karena teknologi ini terkait dengan fasilitas, sarana dan prasarana, sama seperti tadi orang miskin cenderung terasingkan atau tidak terhubung dengan kemajuan zaman. Nah, ini yang menyebabkan terjadi kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keterpurukan, dan yang rendah-rendah tadi itu gitu kan. Sehingga orang miskin terus saja terregenerasi kemiskinannya. Ini harus kita putus dengan apa? Minggu lalu kita belajar, kita sepakat, kita harus putus dengan pemberdayaan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus memunculkan iklim produktif, baik di desa maupun di kota. Baik pembangunan di desa maupun di perkotaan harus dimunculkan suatu iklim yang produktif. Iklim yang produktif itu iklim yang seperti apa sih? Iklim yang merangsang seseorang, terutama usia produktif, untuk meningkatkan produktivitasnya. Untuk produktif. Produktif itu artinya bekerja. Bekerja yang seperti apa? Bekerja yang menghasilkan. Kalau bekerja tapi nggak ada hasilnya, terutama dalam hal pendapatan, itu belum produktif. Atau dia bekerja tapi tidak bisa untuk memenuhi kebutuhannya, itu namanya nggak produktif. Maka kita harus munculkan sebuah lingkungan iklim yang produktif, yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan, kesempatan kerja, yang kemudian mendukung di situ permodalan. Nah, disitulah terjadi lapangan kerja atau kesempatan-kesempatan kerja baru bagi yang saat ini berada di bawah garis kemiskinan. Dan itu tidak serta-merta bisa diwujudkan kalau tidak ada dukungan sarana dan prasarana. Bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan sumber daya manusia yang bermasalah ini? Sangat sulit rasanya untuk kita selesaikan person to person, satu persatu. Makanya kita perlu ada kelembagaan. Kelembagaan yang di situ sumber daya manusia ini kita kumpulkan, kemudian kita berdayakan, kita sadarkan, kita beri pengetahuan, kita latih sampai muncul inisiatif. Di situ kita fasilitasi dia untuk bekerja lebih produktif, untuk menghasilkan income yang lebih baik, sehingga dia bisa memperbaiki kualitas kehidupannya. Sehingga dari penghasilannya tadi tidak hanya cukup untuk makan, tapi juga bisa untuk keperluan pengeluaran non-makanan yang utama seperti pendidikan dan kesehatan yang menyangkut tentang indeks pembangunan manusia, sehingga kualitas kehidupannya juga semakin baik. Kemudian masih ada lagi dari penghasilan tadi yang bisa digunakan untuk tabungan. Itu yang paling penting, ada tabungan dan investasi. Tentu ini adalah sebuah pekerjaan yang besar. Maka nanti Anda sekalian diharapkan lebih mengenal permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, baik di kota maupun di desa, dengan mengenal apa ciri-cirinya kemiskinan yang Anda baca di jurnal tersebut, apa yang menyebabkan kemiskinan, lalu kemudian bagaimana strategi menanggulangi kemiskinan, karena itu menjadi PR kita bersama. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini membantu Anda memahami dengan PowerPoint yang diberikan ini dan memahami material-material yang dibagikan sehingga dapat mengerjakan tugas dengan baik. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.